Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Malam ini Allah mudahkan kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan pula mudah-mudahan apa yang kita amalkan setelahnya, itu duduk bermajlis dalam majlis ilmu, menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga. Allahumma amin ya rabbal. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, ada kitab Thalathatul Usul, ada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa bedanya, Bang Felis? Yang kita kaji ini apa ini? Al-Usul Tsalatsah atau Thalathatul Usul? Usul Tsalatsah. Nah, gimana Ale? Sama. Kitab yang kita kaji adalah Thalathatul Usul, ya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membuat dua kitab dengan pembahasan yang sama. Yang satu namanya Thalathatul Usul, kitab yang kita kaji ini. Satu lagi Al-Usul Ats-Tsalatsah, sama pembahasannya tentang ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam, ya, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Usul Ats-Tsalatsah itu sangat ringkas, cuman satu lembar. Ya, cuman satu lembar bolak-balik, ya, 2 halaman. Itu Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sedangkan yang lebih luas, yang lebih panjang beliau tulis Thalathatul Usul, yaitu kitab yang kita pelajari sekarang ini. Nah, ini ada sedikit keliruan dari sebagian tulab, ya, dan diingatkan ini oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya, perbedaan dua kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Thalathatul Usul dan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baik. Alhamdulillah, kita sudah di landasan yang kedua, yaitu apa? Mengenal Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Kak Iqbal? Apa? Enggak, yang pertama tuh berurutan. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri untuk Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan menaatinya. Yang ketiga, al-khulus wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, ya, berlepas diri, memurnikan diri dari
atau membersihkan diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Baik. Itu Islam. Maksudnya di sini Islam secara umum atau Islam secara khusus, Bang Felis? Islam yang tadi disebutkan. Enggak, itu Islam secara, apa maksudnya Islam secara umum, Islam secara khusus apa maksudnya? Islam umum, Islam khusus, apa maksudnya? Pikirin. Ketika ada satu Islam aja atau ada Islam ada iman gitu. Tuh kan. Islam umum maksudnya adalah Islam seluruh para nabi. Jazakallahu khair. Islam khusus adalah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam umum ya, itu tadi al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus wal bara'ah minasyirki wa ahli. Itu Islam seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah berislam dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Islam umum yang itu juga ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian agama ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendahnya adalah Islam, di atasnya iman, di atasnya lagi adalah ihsan. Baik. Islam ada berapa rukun? Ada Islam ada berapa rukun? Ada 5 rukun. Kemudian iman ada 6 rukun. Baik. Sekarang kita masuk rukun iman, masih di rukun iman yang pertama ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang al-imanu biwujudillah. Baik. Iman kepada Allah itu mencakup 2 hal atau 4 hal sama saja. Iman kepada Allah mencakup 2 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, mengimani Allah itu ada. Yang kedua, al-iman bitauhidillah, mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Nah, keesaan Allah itu dimudahkan oleh para ulama terbagi menjadi 3. Apa saja itu, Abu Abian? Tauhid ada 3. Apa saja itu, Abu Abian? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jazakallahu khair. Nah, tauhid yaitu keesaan Allah terbagi menjadi 3. Emang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tauhid terbagi menjadi 3? Apa seperti itu? Nah, tidak ya. Enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tauhid terbagi menjadi 3, enggak. Tetapi itulah cara para ulama untuk memudahkan kaum muslimin memahami tauhid. Jadi metode pembelajaran, sebagaimana kita tahu ada fardhah atau hukum yang itu wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Apakah Rasulullah membaginya demikian? Enggak kan? Rasulullah enggak pernah bilang ini fardu ain, ini fardu kifayah, enggak ada. Ya, istilah-istilah tersebut adalah cara para ulama untuk memudahkan kaum muslimin memahami agama mereka. Ya, apalagi masalah ilmu nahwu nih. Ya, apa namanya? Kalimat terbagi menjadi apa? Ada fi'il, ada ism, ada mana dalilnya? Kalau bilang mana dalilnya? Ini semua adalah metode cara ulama mereka memudahkan untuk kaum muslimin belajar bahasa Arab. Nah, seperti itu. Demikian pula tauhid. Ya. Tauhid, apa ada kalimat tauhid dalam syariat? Ada. Ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani yang berkitabkan Taurat dan Injil. Faj'al awwala ma tad'uuhum ilai ayyuhidullah. Jadikanlah
awal dakwahmu, awal ajakan seruanmu kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah, ila ayyuwahidullah, mentauhidkan Allah. Ya, jadi kalimat tauhid sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang dimaksud dengan mutlak kalimat tauhid, kalau itu dari para ulama, ya, dari Nabi di sini hadis ini adalah tauhid apa? Yang dimaksud adalah uluhiyah. Ya, ajaklah mereka, serulah mereka untuk menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, itu maksudnya. Tauhidul uluhiyah. Tetapi ya kaum musyrikin mereka mempunyai tauhid enggak? Tauhid apa mereka miliki? Tauhid rububiyah. Allah sendiri yang menetapkan, Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya kaum musyrikin mereka mempunyai iman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan kaum musyrikin itu mereka beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tapi mereka musyrik. Berarti di sini, ya, berarti di sini bersamaan dengan ada tauhid pada mereka pun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sana ada tauhid yang lain. Ya, selain mereka mengimani Allah satu-satunya yang mereka meyakini Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, mengatur, memberi rizki, ya. Nah, ini yang diimani oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tetapi mereka tidak mau mengimani Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, dengan ini mereka masih dinyatakan musyrik, ya, sekalipun mereka mempunyai tauhid. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang menyangka musyrik itu adalah kalau meyakini Allah satu-satunya pencipta. Musyrik itu adalah kalau meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Kalau masih meyakini Allah satu-satunya pencipta dan di sana boleh kita, dan di sana ada sesembahan lain selain Allah, seperti kita beristighatsah kepada selain Allah, misalnya berdoa kepada selain Allah, itu tidak akan merusak tauhidnya. Ini syubhat, ya. Ini syubhat, dan kitab Kasyfus Syubhat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantahkan ini. Intinya mereka para ulama membagi tauhid menjadi 3, tujuannya untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari agama mereka, khususnya tentang at-tauhid. Sebagian ulama dulu membagi tauhid menjadi 2. Ya, kalau tadi 3 kata Bobian tadi apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau dulu sebagian ulama dulu mereka membagi tauhid menjadi 2. Apa itu? Tauhidul ma'rifah wal itsbat dan tauhidut talab wal qasd. Sama. Ya, tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhid kita mengenal Allah dan menetapkan. Maksudnya mengenal Allah dalam hal penciptaan, pemberi rizki, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini. Itu ma'rifah. Kita betul-betul mengetahui hal itu. Wal isbat, dan kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ini tauhid rububiyah dan asma wa sifat jadi satu nih, ulama dulu. Kemudian untuk tauhidut talab wal qasd, menunggalkan Allah dalam hal bermaksud mempersembahkan, ya, dalam hal meminta, dalam hal bermaksud itu ketika kita berkurban, kita bermaksud darah hewan kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tauhid al-uluhiyah. Jelas ini ya. Nah, jadi pembagian tauhid menjadi 3 adalah metode pembelajaran, ya. Bukan kita wajib untuk mengimani nama-nama tersebut, tauhidur rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Enggak usah namakan dengan nama-nama ini. Terserah apapun istilah, ya, apapun istilah yang dipakai, yang jelas imani Allah itu satu-satunya pemberi rizki, Allah itu
Allah itu yang satu yang mencipta, yang menguasai alam semesta ini, ya. Karena nggak ada Muslim yang mengatakan di sana ada pemberi rezeki selain Allah, ya. Kemudian imanilah bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena tidak ada yang namanya Muslim itu menyembah selain Allah. Imanilah bahwasanya sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk. Nggak ada Muslim yang mengatakan Allah itu sama sifatnya dengan sifat makhluk, tangan Allah kayak tangan makhluk. Nggak ada Muslim seperti itu. Nah, terserah mau pakai nama apapun kalian, yang jelas imani hal seperti ini. Kalau kita yang tadi pertama meyakini Allah satu-satunya pencipta, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, kita istilahkan dengan tauhid rububiyah. Apa perbuatan Allah? Mencipta, memberi rezeki, mengatur, memiliki, ya, memberikan manfaat, memberikan madarat, ya. Istilah bagi kami adalah tauhid rububiyah. Kalau kalian terserah pakai istilah apapun, ya. Dan istilah kami menunggalkan Allah dalam hal ibadah, dalam perbuatan hamba, tauhidul uluhiyah adalah tauhidul ibadah, adalah perbuatan seorang mentauhidkan Allah dalam perbuatan seorang hamba. Yang beribadah siapa? Hamba. Nah, karena itu menunggalkan Allah dalam perbuatan hamba. Maksudnya apa perbuatan hamba? Berdoa, berkurban, sholat, istighosah, isti'adzah, bernazar, bersumpah, ya. Nah, kita tunggalkan perbuatan hamba ini hanya untuk Allah. Itu dah istilah kita adalah tauhid al-uluhiyah. Dilihat dari sisi Allah uluhiyah itu, atau nama lainnya tauhidul ibadah, dilihat dari sisi hamba. Jelas insyaallah. Ya, ini sama nih ya, tauhidul uluhiyah dengan tauhid al-ibadah. Tauhidul uluhiyah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, ya. Tauhidul ibadah, ya, dilihat dari seorang hamba, ketika dia beribadah, dia tujukan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, dan sifat-sifat Allah tidak ada 0,001%-nya mirip serupa dengan sifat makhluk. Allah bersendiri dalam sifat-sifatnya. Jelasin insyaallah ya. Esa Allah dalam sifat-sifatnya. Mafhum hadza insyaallah? Jelasin ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk pada tauhid yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah, yaitu tauhidul tauhidur rububiyah, ya, menunggalkan Allah dalam perbuatannya, ya, menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Baik. Nah, dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, rububiyah. Ya, rububiyah Allah, ya, untuk alam semesta ini, maksudnya yang mencipta alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang memeliharanya, yang memberi rezekinya, ya, yang memilikinya. Nah, itu makna Rabb. Rabb rukunnya ada 3. Kata Rabb, Rabbul alamin, ya, itu rukunnya ada 3. Yang pertama adalah al-khalqu, yaitu mencipta. Yang kedua adalah at-tadbiru, yaitu mengatur. Rukun yang ketiga terakhir adalah al-mulku, yaitu menguasai, memiliki. Nah, diulang lagi tadi Bang Felis. Al-Khalqu mencipta, At-Tadbiru mengatur, Al-Mulku menguasai atau memiliki. Nah, terus yang menyembuhkan mana? Menyembuhkan. Kalau menyembuhkan maksudnya kemana Bang Felis? Mengatur. Nah, mengatur. Memberi rezeki maksudnya betul. Yang memberi rezeki masuknya ke Menguasai, memiliki. memberi rezeki. Mengatur juga semua, memberikan manfaat, memberikan madarat, menghidupkan, mematikan, itu semua adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya yaitu kebanyakannya pada at-tadbir tadi. Pada at-tadbir. Sekarang kita satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah al-khalq, ya, yaitu mencipta. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengecam, mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, bahwasanya mereka itu tidak bisa mencipta sedikit pun. Bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah.
baik ditulis surat Al-A'raf ayat apa? Salah, bukan surat Al-A'raf. Surat Fatir ayat 13. Apa? Tunggu. Ya, ini yang kedua sebenarnya. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 191, kemudian surat Fatir ayat 13 ya. Nah, yang pertama kita baca dulu surat Al-A'raf ayat 191. Surat Fatir ayat 191, Allah Subhanahu wa taala mengecam, mencela, membantah orang-orang yang menyembah selain Allah. Ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka menyembah selain Allah, ya, menyekutukan Allah, ya, kepada makhluk yang mereka itu tidak bisa mencipta apapun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Jadi yang hanya bisa mencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disembah selain Allah sekarang? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Uzair, Siddhartha Gautama, ya. Kemudian yang disembah selain Allah sapi, ya. Mereka meyakini semua yang mereka sembah itu adalah bukan pencipta alam semesta. Karena apa yang mereka sembah itu barulah ada setelah alam semesta ini ada, kan begitu kan? Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Isa lahir udah ada nih alam semesta nih. Sapi, mereka bahkan ternak sebelum muncul sapi itu sudah ada alam semesta ini. Nah, Siddhartha Gautama gitu juga, sebelum lahir udah ada alam semesta ini. Jadi mereka itu menyembah Allah, mereka itu menyembah selain Allah bukan karena yang mereka sembah ini bisa mencipta, bukan. Jelas ini ya? Atau titisan dewa lah, dia ini anak Allah lah, ya, satu dari antara yang tiga, kayak gitu. Ya, tidak ada satupun di antara penganut yang mereka sembah selain Allah, yang menyembah selain Allah itu meyakini sesembahan mereka itu bisa mencipta, itu nggak ada. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an? Apakah mereka menyembah selain Allah? Ya. Apakah mereka menyembah yang tidak bisa mencipta sekecil apapun? Syai'an itu apapun yang paling kecilnya lah, apa? Hesek mungkin yang paling kecil, so ageng we seutik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian, simak. Innal ladzina tad'un min dunillah. Semua yang kalian sembah selain Allah, la yakhluquna syai'a. Mereka semua tidak bisa mencipta apapun. Wa in ijtama'ulah, walau ijtama'ulah. Andaikan sekalipun mereka bersatu padu, Jibril, malaikat, semuanya disembah. Nabi, wali, jin, syaitan, binatang disembah. Ya, berkumpul mereka semua itu untuk mencipta seekor lalat. Ya. La yakhluqu dzubaban, mereka tidak bisa mencipta seekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian sembah itu tidak bisa menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Ya, dha'ufat talibul matlub, sangat lemah orang yang meminta kepada selain Allah dan yang diminta, ya, selain Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya bahkan mengatakan seperti ini.
Wa man adlamu mimman yakhluqu ka khalqi. Ya, siapa lagi yang lebih zalim daripada seseorang yang dia mencipta seperti ciptaanku? Emangnya ada orang yang bisa mencipta seperti ciptaan Allah? Ya. Ya, sekarang lah mungkin ya berhala-berhala, patung-patung. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirin." Seberat-berat azab yang Allah timpakan di hari kiamat adalah kepada orang yang membuat gambar, musawwir. Mereka ini mencoba untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Ya. Nah, mereka bikin berhala, mereka bikin patung, ya. Tapi surah ini umum sebenarnya, gambar ini umum. Rasulullah SAW pernah mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaita wala suratan illa tamasta. Wahai Ali, jangan engkau tinggalkan satupun kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Dan jangan engkau tinggalkan surah. Surah ini apa? Coba apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya? Surah apa surah? Hah? Surah, coba lihat kamus. Apa surah? Jangan kau tinggalkan surah illa tomasta. Jangan kau tinggalkan surah. Apa artinya surah? Pakai sod bukan pakai sin. Sod, waw, ro dan tak marbutoh. Apa artinya dalam kamus? Apa? Pagar. Itu pakai sin, pakai sod. Sod dot. Foto, potret, ilustrasi, Foto, tunggu yang sebentar satu-satu. Yang satu gambar, foto, potret, ilustrasi, figur, terus format penampilan. Masuk ke sana juga patung. Jadi apapun yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, ya itu bahasa Arabnya surah. Gambar atau patung juga masuk. Nah, gambar atau patung itu dari mana? Dari AI. Apa? Enggak apa-apa dari arti umumnya gambar atau lukisan, ya, bentuk atau wujud, contoh yang, atau model. Tunggu. Pelan-pelan satu-satu. Oh, jadi dalam arti umum ada 4, gambar atau lukisan, foto atau potret, bentuk atau wujud, contoh atau model. Contoh tadi yang patung dalam tadi? Arti dalam konteks agama, gambar atau patung. Gambar atau patung. Itu memang dalam definisi yang dibuat istilah oleh para ulama, surah itu adalah gambar dan patung. Gambar entah itu lukisan, ya. Nah, sebagian ulama masukkan pula itu foto, ya. Nah, dan bahasa Arabnya petasan. Apa hubungannya gambar dengan petasan? Nanti anak hubungkan nanti. Apa novel? Petasan. Bahasa Arabnya petasan. Orang Arab main petasan juga. Coba bahasa Arabnya petasan apa? Mubid. Woi, mubid mah itu bahaya. Kalau bahasa Arabnya bom, itu granat, itu kumbulah, qanabil apa? Mufarqiah. Al-abnariyah. Itu bahasa terlalu fusah itu. Al-abnariyah, maksudnya permainan api. Apa? Enggak ada ya. Jadi petasan itu, ya, kita kan yang lihat orang Arab ngomong nih. Ya, kita orang Arab ngomong Thomas. Jadi jangan ngasih nama anak Thomas. Berarti artinya apa? Petasan itu. Kenapa? Ini Rasulullah yang bilang tadi, la tada' suratan illa tomastah. Jangan kau tinggalkan surah, gambar atau patung illa tomastah, kecuali engkau hancur. Bukan hancurkan, leburkan. Kalau petasan dia berlebur gak? Lebur kan? Petasan saya berkeping-keping kecil kan? Nah kayak gitu kata Rasulullah SAW. Makanya dari bahasa Arab, dari kalimat Thomas ini, kau hancur leburkan. Petasan itu dia hancur lebur. Ya. Nah,
Baik. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman yakhluqu ka khalqi." Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang mencipta seperti ciptaanku? Ya, maksudnya makhluk hidup di sini. Yang dilarang adalah makhluk hidup. Ya. Kalau mereka misalnya bisa mencipta, coba falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan. Ya, coba mereka bisa enggak menciptakan satu ekor semut aja, ya, atau mereka bisa nggak menciptakan satu butir padi kalau diletakkan dalam tanah bisa tumbuh? Bisa nggak mereka menciptakan seperti itu? Nah, jadi Allah menantang mereka semua yang disembah selain Allah tidak bisa sedikit pun apa? Mencipta. Mereka tidak bisa mencipta, ya. Dan yang namanya Tuhan harus bisa mencipta. Allah pun bilang gitu juga. Kalau memang di sana ada Tuhan-Tuhan, Dia akan mencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengambil anak dan tidak ada ilah, dewa, dewi lain, ya. Tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada dewa-dewa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, andaikan idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, andaikan memang ada anak Allah itu, andaikan ada dewa, ada ilah Tuhan selain Allah itu, mereka akan mencipta, kata Allah. Summa wala'ala ba'duhum ala ba'd. Ketika mereka mencipta, kalau saya makhluknya semuanya bulat-bulat, kalau ini kotak-kotak, yang ini macam-macam lah ya. Kan kalau kita lihat kalau di film kan aneh-aneh ya enggak? Manusia itu, apa namanya, makhluk dewa ini cipta makhluk kayak gini, dewa ini punya cipta makhluk kayak gitu ya. Apa yang kemudian yang terjadi? Wala'ala ba'duhum ala ba'd, dan sesama mereka akan saling berperang. Dewa ini akan berperang dengan dewa yang satu lagi. Anak Tuhan ini akan berkelahi dengan anak Tuhan yang lain. Makhluk dari anak Tuhan ini akan berperang dengan makhluk dari dewa atau Tuhan yang lain. Seperti itu kan. Kita kalau dengar orang yang punya banyak dewa itu di langit perang, nggak puas mereka perang di langit, bawa ke dunia, ya, perang lagi di dunia. Nah, seperti itulah. Wala'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Jadi syaratnya yang boleh untuk disembah itu adalah yang pertama bisa mencipta. Nabi Isa gimana? Nabi Isa, beliau membuat burung-burungan dari tanah liat, kemudian jadi burung beneran. Gimana tuh Bang Feris? Pertolongan Allah, karena izin Allah. Nah, itu izin dari Allah. Dan Nabi Isa pun tidak bisa membuat tiba-tiba ada burung. Ya, di sana ada tanah liat yang tidak bisa dibuat juga oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, nah jadi itu pun dengan izin Allah. Kemudian Nabi Isa ketika menyembuhkan orang yang kena penyakit atas dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apakah beliau bisa mencipta? Enggak bisa. Jibril enggak bisa. Ya, baik. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, dan mereka sendiri pun diciptakan oleh Allah. Maksudnya apa? Semua yang disembah selain Allah itu semuanya asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Yukhlaq, mereka itu. Makhluk itu berarti apa? Makhluk itu diciptakan, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Beda dengan Allah. Allah azali, tidak didahului dengan ketidakadaan. Selain Allah semuanya tidak azali. Apa maksudnya? Didahului dengan ketidakadaan, asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian ya, wala yastati'una lahum nasran, ayat 192-nya, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun.
mereka yang disembah selain Allah itu tidak bisa menolong orang-orang yang berdoa kepada mereka. Orang yang disembah, Nabi Muhammad misalnya, bisa nggak beliau menolong orang-orang yang menyembah beliau? Nabi Muhammad apakah bisa menolong orang yang menyembah beliau? Atau Nabi Isa bisa nggak beliau menolong orang-orang yang menyembah beliau? Ya. Nabi Muhammad saja di masa beliau hidup tidak bisa menolong Sumayyah, tidak bisa menolong Yasir, tidak bisa menolong Ammar, tidak bisa menolong Bilal, tidak bisa menolong Khabbab. Berapa banyak sahabat Nabi yang dipanggang, yang ditusuk, yang dibunuh, yang disiksa. Rasulullah cuma bisa melihat, Rasulullah bisa melihat, hanya bilang, "Isbir ya al Yasir, innal jannata mau'idukum." Sabar wahai keluarga Yasir, surga menanti kalian. Begitu aja. Rasulullah nggak bisa menolong. Ya. Nah, wala anfusahum yansurun, bahkan mereka pun yang disembah selain Allah tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Contohnya Nabi Isa, dikejar beliau oleh pasukan Romawi. Siapa yang menyelamatkan Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Injil pun ketakutan Nabi Isa, sembunyi Nabi Isa. Kan begitu? Ya, Nabi Isa dikejar-kejar. Siapa yang menyelamatkan Nabi Isa? Allah. Nabi Isa tidak bisa menyelamatkan diri beliau sendiri. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kapan beliau terluka karena betul. Hampir benar. Perang apa fikri? Perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terluka. Apanya yang luka? Syuja ya. Syuja itu apa? Syuja itu luka di wajah. Jadi kalau ada orang punya luka di wajah, julukannya bahasa Arab adalah al-ashaj. Kalau bahasa Arabnya syajja ya syuju, merobek, melukai wajah, itu syajja. Kalau syuja, terlukai wajah. Ya. Mun di urang mah codet. Ya. Bahasa Sundanya codet. Semua luka di wajah codet. Nah, jadi kalau bahasa si codet. Nah, bahasa Arabnya apa? Al-ashaj. Ada nama sahabatnya namanya Munzir ibn Abdul Qais. Dia julukannya adalah Al-Ashaj. Al-Ashaj karena terkenal dengan codetannya. Ya. Nah, ini ada kisahnya ketika datang pada Nabi SAW di bulan-bulan haram untuk belajar Islam. Al-Ashaj, Rasulullah syujja. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, luka wajah beliau, berlumuran darah wajah Nabi SAW. Fatimah membersihkan darah di wajah Nabi, membakar tikar, kemudian di kai, berarti itu namanya kai, itu namanya ditempelkan ke luka Nabi SAW agar berhenti darahnya. Patah rubaiyah itu gigi seri. Gigi seri orang ada 4 ya. Gigi seri berapa? Ada 4 ya. Pokoknya pecah gigi seri Nabi SAW. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW tidak bisa beliau menolong, melindungi diri beliau sendiri itu. Ya, Rasulullah SAW. Wala anfusahum yansurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka sendiri pun tidak bisa mereka tolong. Apalagi nolong orang lain. Diri mereka sendiri enggak bisa. Yang semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wala anfusahum yansurun. Kalau sosok seperti Nabi Muhammad SAW enggak bisa beliau melindungi diri beliau sendiri, apalagi ajengan, apalagi wali, apalagi selain mereka, kan begitu? Ya. Kalau memang ini Nabi Muhammad itu adalah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah, seperti itu keadaan beliau. Ya, nah, wala anfusahum yansurun. Ya, nah, kemudian tadi di surat apa satu lagi? Oh ya, kemudian Allah di sini di ayat ke 194 mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu sama makhluk kayak kalian juga, kata Allah. Sama makhluk kayak kalian juga. Nah, sekarang kita baca di surat Fatir ayat 13 ya. Surat Fatir ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ayat 13 sampai 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kita tauhid rububiyah. Bagaimana Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang disembah. Dan semua yang disembah selain Allah kayak gini keadaannya gitu. Yang pertama tadi apa? Mereka tidak bisa mencipta. Bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mereka tidak bisa menolong. Mereka tidak bisa menolong orang yang minta pertolongan kepada mereka. Bahkan mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ini 4 nih hujah Allah untuk mereka yang menyembah selain Allah. Nih semua yang disembah selain Allah tuh kayak gini keadaannya. Kemudian surat Fatir ayat ke-13. Apa kata Allah? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Semua yang kalian sembah selain Allah itu enggak punya qitmir. Enggak ada kurma di sini, Bang Firdaus? Ada Ustaz. Coba. Coba enggak apa-apa ya. Satu butir aja. Jadi apa namanya? Meh jelas gitu. Ya, nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu Bang Firdaus. Walladzina tad'una min dunihi, semua yang kalian sembah selain Allah itu ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki qitmir. Apa itu qitmir? Nih, kita buka ini ya. Nah, ini tamr. Enggak, ini namanya tamrotun. 1 biji kurma tamrotun. Ya, tamr. Tuh, ini lihat ada biji kurma. Allah Astagfirullah. Ada biji kurma. Biji kurma ini namanya nawa. Ya. Nawa. Falikul habib wan nawa. Kita sebelum tidur bilang, ya Allah, Engkau adalah yang memecahkan bebijian apapun dan yang memecahkan nawa ini. Ini kan keras nih. Kemudian pecah oleh Allah, tumbuh, tunas dan menjadi pohon besar. Nawa, ini nawa. Kemudian Rasulullah SAW pernah nanya Abdurrahman ibn Auf baru nikah. Kelihatan baru nikah, Rasulullah nggak diundang. Tapi jangan baperan, makanya kalau teman sedang teman nikah nggak diundang walimahannya, biar aja. Rasulullah nggak diundang. Abdurrahman bin Auf nikah. Kau sudah nikah? Iya ya Rasulullah. Dengan apa maharnya? Sebesar biji nawah zahab. Sebesar biji kurma emas. Sebesar, nah ini nawa ya. Nah kemudian sekarang ini selaputnya nih. Ini kan selaput nih. Ya, selaput di biji kurma. Ini namanya qitmir. Kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah enggak punya sebesar selaput ini. Selaput ari ini enggak punya. Ya. Kemudian ada fatil. Ini fatil nih, lihat. Ini ada uratnya kan? Di tengah ini kan ada uratnya nih. Ada talinya nih. Tali di pertengahan ini kan ada tali. Nah, apa kata Allah? Wala yuzlamuna fatila. Manusia itu tidak akan dizolimi walaupun hanya sefatil ini. Kita kumpulin fatil-fatil yang ada di biji kurma, kemudian kita sedekah, kita kasih makan ayam nih. Sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dizolimi oleh Allah. Semua itu akan kita lihat nanti di hari kiamat sebagai sedekah. Wala yuzlamuna fatila. Kalau itu sedekah. Fatil ini punya orang, kita ambil misalnya pun dicuri, ya, kita mendapatkan dosanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dia akan lihat. Ini namanya apa? Fatil. Tadi namanya, yang ini namanya qitmir. Nah, ini lihat nih. Ini ada ujung kecil dia. Di ujung ini nih. Di ujung, ini kan ada ujung kecil, rada mencos ya. Ya kan? Ada mencos. Tahu biar mencos? Mencos itu tajam. Abu Abian. Kan ada yang tajamnya sedikit, ini cuma 2 mili nih. Lancip tajam. Ini namanya nakir. Ya, Allah sebutkan juga kalimat nakir ini. Mereka enggak punya walaupun hanya 2 mili ini.
nakir. Mereka nggak punya hanya sekitmir. Ya, kalian minta baju, minta rumah, minta mobil, minta jabatan ke orang yang sudah mati, yang sembah selain Allah. Kitmir aja mereka nggak punya. Ya, Nabi Muhammad alaihi wasallam nggak punya kitmir. Ngapain kalian sembah? Kalian minta macam-macam harta di dunia ini kepada para wali kan? Orang-orang fulus mana? Yang merah halus-halus kan? Itu mereka minta coba. Mereka minta uang, ya. Nah, kenapa mereka tidak punya? Walaupun hanya walaupun hanya setipis kulit ari, karena mereka tidak bisa mencipta. Jelas ini? Kalau mereka bisa mencipta, tentunya mereka akan memiliki. Karena mereka tidak bisa mencipta, maka mereka tidak bisa. Karena mereka tidak bisa mencipta, maka mereka tidak memiliki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi ma'ata wa lahu ma'akhad wa kullu syai'in lahu bi'ajalin musamma. Milik Allah apa yang Allah pinjamkan kepada kita, dan milik Allah pula lah yang Allah ambil dari kita. Ya. Ummu Sulaim Rumaisah, beliau bilang kepada suami beliau Abu Talhah, orang paling kaya di Madinah, Abu Talhah. Ya, orang pribumi Madinah paling kaya Abu Talhah. Nah, Abu Talhah ini ngelamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, Rumaisah namanya, ibunya Anas bin Malik nih, janda. Malik, ayah Anas bin Malik meninggal, kabur. Ya, kabur dalam keadaan kesyirikan. Kabur dari Madinah. Dipinang oleh Abu Talhah. Kata Ummu Sulaim, "Ya Abu Talhah, inna mithlaka la turad." Wahai Abu Talhah, laki-laki sepertimu, pria sepertimu enggak akan mungkin ditolak lamarannya. Ya, orang paling kaya, ganteng di Madinah. Ya, paling kaya di Madinah. Walakinni muslimatun wa anta kafir. Yang menjadi masalahnya, aku ini muslimah dan kau kafir. Itu masalahnya. Enggak bisa aku terima lamaranmu. Kalau mau, engkau masuk Islam. Hanya itu yang ku minta. Maharku hanya masuk Islamnya engkau. Engkau masuk Islam. Masuk Islam. Ya, menikah, punya anak. Ini jadi Abu Talhah ini hobinya berburu. Ketika sebelum pergi berburu, anaknya sakit. Ya. Pergi, pas pulang ditanya, "Gimana kabar anak kita? Ini berapa hari berburu, enggak sehari 2 hari, mereka berburu berhari-hari." Kemudian dia lebih tenang daripada sebelumnya. Kemudian setelah dikasih makan malam, kemudian dilayani, Abu Talhah bilang, Ummu Sulaim di Rumaisah kepada Abu Talhah, "Wahai Abu Talhah, gimana kira-kira ada orang nitipin barangnya ke kita, kemudian dia ngambil lagi barangnya, boleh nggak kita tahan?" "Ya nggak boleh lah, bukan barang kita." Ya, nah demikianlah Allah sudah mengambil yang dipinjamkannya kepada kita. Anak kita kaget Abu Talhah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Apakah kalian apakah engkau gaul istrimu tadi malam?" "Iya." "Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah pada malam kalian itu." Kemudian jadilah keturunan Abu Talhah semuanya itu hufadzul Quran, para penghafal Quran. 10 anaknya semua para penghafal Quran. Baik. Nah, insyaallah, maksudnya istilahnya kita ini apa? Dipinjamkan oleh Allah apapun. Kullu syai'in lahu biajalin musamma. Semua itu ada ajalnya. Enggak ada ajalnya, yang kekal enggak ada. Handphone ini, kitab ini, rumah, semua yang kita miliki itu ada ajalnya. Sudah ditentukan. Ya, umur anak, istri, semua itu udah ada ajalnya. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Kita masih masuk pada
rukun iman. Yang pertama yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah mencakup dua hal, al-imanu biwujudillah, al-imanu bitauhidillah, iman akan adanya Allah dan mengimani keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala esa dalam tiga hal, rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Dan kita masih di rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang disembah selain Allah mereka tidak bisa mencipta, bahkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Mereka tidak bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang minta perlindungan kepada mereka. Bahkan mereka sendiri tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Di surat Fatir ayat 13 Allah tambahkan lagi, mereka yang disembah selain Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun hanya selaput biji kurma, mereka tidak miliki. Bagaimana untuk memberikan kekayaan, berikan rizki. Kemudian Allah melanjutkan ayat ke-14-nya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka itu, Nabi Muhammad, Nabi Isa, wali-wali yang sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, ya. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Ya. Orang yang sudah mati tidak akan mendengar ucapan orang yang masih hidup di dunia. Rasulullah SAW baru saja selesai menguburkan sahabat Ansar beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata, salu li akhikum at-tasbit, doakan agar Allah berikan kekokohan kepada saudara kalian ini. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Kalau misalnya yang baru dikubur oleh Nabi SAW itu bisa mendengar ucapan Nabi, Rasulullah akan menuntunnya, Rasulullah akan mentalkinnya, ya. Wa idza qila laka man rabbuka, apabila kau ditanya siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Jadi ditalkin oleh Nabi. Kalau mereka yang sudah meninggal itu mendengar, Rasulullah akan lakukan itu. Tapi memang innaka la tusmi'ul mauta, engkau yang Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah mati meninggal. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur, dan engkau tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar ya Muhammad. Nah, jadi andaikan mereka berdoa kepada para wali, nabi, ya, yang sudah meninggal, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, sekalipun mereka mendengar nih, Allah takdirkan mereka mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Mastajabu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti di hari kiamat semua yang disembah, ya, semua yang disembah itu akan mengkufuri perbuatan syirik kalian kepada mereka itu. Ya, siapa misalnya yang disembah selain Allah? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan di surat Al-Maidah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Di hari kiamat nih, Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau katakan kepada manusia agar menjadikan diriku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Apakah itu seruanmu kepada manusia? Ini di hadapan orang Kristen. Allah bilang seperti ini kepada Nabi Isa di hadapan orang-orang Kristen nanti yang menyembah Nabi Isa. Apakah engkau bilang kepada manusia itu bahwasanya jadikan diriku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Kau bilang kayak gitu kepada mereka? Qala subhanaka ma yakunu li
an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak sepantasnya aku mengucapkan apa yang aku tidak ada hak di sana. In kuntu qultuhu faqad alimta. Andaikan aku mengucapkan yang kau pun tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya, engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengilmui perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Apa yang aku sampaikan kepada mereka adalah apa yang engkau perintahkan kepadaku. An ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah oleh kalian hanya Allah, yang Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau sudah wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim, ya, engkau lah yang mengawasi mereka. Taib. Maksudnya Nabi Isa di sini enggak membela orang Kristen ya. Di hari kiamat Nabi Isa enggak bela, ya Allah, mereka tuh hanya husnudzan terhadap diriku. Mereka sangat memuliakan aku, mencintai aku sampai mereka mengatakan aku punya anak. Ya, enggak dibela mereka itu oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Kemudian siapa lagi yang disembah selain Allah? Malaikat. Wa yauma yashuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dikumpulkan malaikat dengan penyembah malaikat. Ketika Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah mereka ini manusia-manusia ini menyembah kalian, beribadah kepada kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maksud engkau ya Allah, engkau adalah wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Tetap yang mereka sembah itu adalah jin. Kebanyakan mereka percaya itu adalah malaikat. Jadi jin berpura-pura menjadi malaikat. Ya. Biasa kalau di ilmu-ilmu ada ilmu hitam, ada ilmu putih ya. Ilmu hitam dari setan. Ya, maksudnya memang datangnya belajarnya ke orang-orang yang udah jelas kafir, yang enggak sholat. Ada ilmu putih di pondok tuh. Ya, ilmu putih pondok-pondok biasanya. Ya, anak aja pas pulang pondok dulu kata teman, "Kumatir enggak usah ngapung can." Udah bisa terbang belum? Baru 2 tahun. Mondok waktu dulu di Baduyut. Teman-teman di rumah bilang, "Mah nggak bisa ngapung can jadi atau gitu bayar can." Itu mah belum berhasil antum kalau belum bisa terbang. Jadi mereka menyangka pondok itu ya untuk tenaga dalam, untuk bisa terbang, untuk jalan di atas air lah atau apalah. Itu namanya ilmu putih kalau di pesantren. Kalau belajarnya sama kiai ajangan katanya ilmu putih. Nah itulah setan mereka menipu mereka. Ya, setan menipu mereka seakan-akan itu adalah malaikat, Jibril, Mikail. Anda pernah lihat sendiri memang ada orang yang melakukan gerakan-gerakan mustahil manusia biasa bisa melakukan hal itu karena saking kencangnya, saking kuatnya. Ya, dia bilang ini Jibril. Ganti lagi. Kalau yang ini Mikail, cenah. Nah, jadi percaya orang-orang tersebut itu adalah malaikat, padahal kata malaikat mereka itu adalah jin, menyerupai atau mengaku-ngaku sebagai malaikat, ya. Nah, jadi malaikat pun mengkufuri ya kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah malaikat. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kemudian siapa lagi yang disembah? Setan ya. Syaitan. Di surat Ibrahim ayat 22 khutbah. Allah kasih waktu untuk khutbah. Setan, iblis udah masuk neraka nih. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkata setan, ketika sudah selesai pengadilan Allah, selesai urusan, udah masuk neraka, penghuni neraka, ya, masuk surga penghuni surga, innallaha, setan ngomong ke pengikutnya, ke followernya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah memberi janji-janji untuk kalian, ya, dengan janji-janji yang benar. Beramal soleh, surga untuk kalian.
Ya, ingat yang sebab utama yang bisa menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita sendiri. Mau kita dipermudah hisab, sebab ya, Anda bilang apa tadi? Sebab. Ya, dengan sebab itu turunlah rahmat Allah untuk bisa dimasukkan seorang ke dalam surganya. Apa itu? Iman dan amal soleh. Mau seseorang dia dipermudah ketika sakaratul maut. Mau seseorang dia dipermudah untuk menjawab dua pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang membuat dia mudah? Amalnya, imannya, kan begitu? Ya, bagaimana keadaan dia di alam kubur? Imannya, amalnya. Bagaimana ketika nanti dia di padang mahsyar? Imannya, amalnya. Bagaimana ketika dia hisab? Imannya dan amalnya. Bagaimana ketika dia ditimbang? Bagaimana dia melewati sirat? Iman dan amalnya. Ya, baik. Nah, Allah memberikan janji-janji untuk kalian. Dengan janji-janji yang benar, iman, amal soleh, surga untuk kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kul ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang dia memaksiatiku dia yang tidak mau masuk surga. Yang taat beramal masuk surga. Yang enggak taat bermaksiat dia masuk neraka. Itu aja pilihan Allah cuman. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata setan, aku pun berikan janji-janji kepada kalian, tapi aku selisihi. Aku tidak tepati. Ya, dikasih angan-angan, ya, dikasih mimpi-mimpi oleh setan. Ya, kayak seperti setan iblis memberikan tipuan kepada ayah kita Adam. Kamu mau kekal, wahai Adam, mau jadi penguasa surga ini, makan buah ini. Kan dikasih janji tuh. Dikasih janji, fa akhlaftukum, tapi aku selisihi janji tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Coba, dan aku pun enggak ada kuasa atas kalian ketika di dunia. Aku enggak ada kuasa atas kalian, cuman aku kasih bisikan-bisikan, kalian malah ikut lagi. Enggak ada kan iblis, ayo minum khamr. Kan enggak ada iblis kayak gitu kan? Ya. Maksudnya, ayo riba, ayo judi, ini dan itu. Enggak ada iblis. Maksud dipaksa sama iblis, tarik tangannya, tarik kakinya, enggak ada. Maka nali alaikum min sultan. Aku enggak ada kuasa atas kalian ketika di dunia itu. Hanya aku ngasih bisikan-bisikan dan kalian malah ikuti bisikanku. Jadi apa? Fala talumuni. Kalau kayak gitu jangan kalian cela aku. Lumu anfusakum. Cela diri kalian sendiri. Ya, ma'an nabi musrikhikum. Apa di sini? Bi musrikhikum? Aku tidak akan menolong, aku tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhiya, dan kalian pun tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengkufuri apa kesyirikan yang sudah kalian lakukan kepadaku dulu ketika di dunia. Jadi semua yang disembah selain Allah ketika di dunia, mereka mengkufuri kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh penyembah mereka. Kemudian wa ma yunabbi'uka mithlu khabir. Apa kata Allah di surah tadi terakhir Fatir, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan kabar seperti ini kecuali khabir yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Coba nanti di akhirat kayak gimana nih? Kata Allah, yang disembah selain Allah mereka tidak punya kitmir. Mereka kalau berdoa kepada mereka enggak dengar mereka itu. Kalaupun dengar, nggak bisa ngabulin doa kalian. Nanti di hari kiamat, mereka akan mengkufuri kalian semuanya. Nggak ada yang bisa mengabarkan seperti ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini banyak sebenarnya ya. Sampai sedikit aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, ya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak bisa mengatur, tidak bisa memberi hidayah. Beliau nggak bisa beri hidayah kepada paman beliau. Kemudian beliau ketika mendoakan keburukan untuk Safwan bin Umayyah, Suhail, dan beberapa orang lainnya, Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi Muhammad. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Rasulullah ketika kunut subuh doa Allahumma la'an, ya Allah laknatlah Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, fulan, ya Allah. Rasulullah mendoakan laknat nih. Apa kata Allah?
laisa laka minal amri syai'. Diaminkan enggak ini oleh Abu Bakar, Umar? Diaminkan ya. Oleh para sahabat nih, para penghuni surga mengaminkan amin, amin. Rasulullah yang doa. Enggak dikabulkan doa Nabi. Enggak dikabulkan amin-amin para sahabat. Bahkan Allah tegur, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Maksudnya Rasulullah yang makhluk yang terbaik tidak bisa memberikan hidayah. Ketika beliau minta untuk dilaknat ini, Allah enggak kabulkan juga. Ya, bahkan engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad, Allah kasih mereka hidayah semuanya. Ya. Ketika tadi kita belum selesai tadi bahas Syuja ya. Nah, ketika Rasulullah SAW terluka, kata Rasulullah SAW, "Kaifa yuflihu qaumun syujja nabiyuhum?" Syajjau nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum mereka akan baik ketika nabi mereka dilukai wajahnya? Ya, apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'. Enggak ada keurusan ucapan itu ya Muhammad. Ya, justru Allah akan memberikan falah kepada mereka. Allah akan memberikan kebaikan untuk mereka. Khalid bin Walid, Ikrimah ibn Abi Jahal, Abu Sufyan ibn Harb, mereka menjadi pemimpin-pemimpin Islam. Mereka pejuang-pejuang Islam. Mereka menjadi penghuni surga. Ya, padahal Rasulullah udah doain yang buruk. Rasulullah mendoakan keburukan dan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kalaulah Rasulullah sehebat itu, beliau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa beliau untuk menentukan hidayah atau tidaknya orang. Nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madarat. Ya Allah masukin ke neraka, nggak bisa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah kasihlah hidayah ke Abu Thalib, nggak bisa Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang diminta ya ajengan, yang diminta kiai, yang diminta para wali, habib semuanya. Nah kemudian, setelahnya, kemudian Rasulullah SAW, ini kitabnya ya, yang baca tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya, angkidu anfusakum minan nar, wahai sekalian Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian nanti di hari kiamat. Ya Sofia ta'amata Rasulillah, wahai Sofia, bibi Rasulullah, angkidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu di hari kiamat. Ya Abbas am Rasulillah, wahai Abbas paman Rasulullah, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu nanti di hari kiamat. Ya Fatimah binti Muhammad, salimi mali masyiti, wahai Fatimah, putri Muhammad, minta dari hartaku apa yang kau mau. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad enggak bisa ngasih manfaat untuk putri beliau dicintai, apalagi anak keturunannya nih. Ya, yang ngaku-ngaku saya keturunan Nabi, saya keluarga Nabi, ya sudah pasti masuk surga. Dari mana? Ya. Baik. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat untuk putri beliau. Nah, ya, jadi semua itu di tangan Allah. Memberikan manfaat, memberikan madarat, masuk dalam hal at-tadbir, ya. At-tadbir apa tadi? Mengatur, ya. Yang memberi hidayah, menyesatkan, surga dan neraka, yang mengatur ketetapan takdir, semua itu adalah perbuatan Allah. Itu namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Jelasin insyaallah. Nah, inilah tauhid rububiyah. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya tauhid asma wa sifat dulu aja. Baru setelah itu tauhid al-uluhiyah insyaallah taala. Nah. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum barakallahu fikum. Tentang hukum menciptakan, hukum ciptaan untuk kecerdasan buatan, misalkan kayak artificial intelligence. Sekarang kan lagi rame teknologi yang membuat komputer itu seakan berpikir seperti manusia, atau bisa bahkan bisa berinteraksi gitu. Nah. Kita bisa nanya, bahkan ada sebagian orang di luar sana tuh
menanyakan perihal Al-Quran segala macam, dan jawabannya memang sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada di Al-Quran gitu. Jadi dia semacam membaca Al-Quran secara singkat lah si mesin ini gitu. Apakah itu termasuk penciptaan makhluk juga Ustaz ya? Maksudnya menciptakan makhluk yang menyamai seperti apa yang Allah ciptakan gitu? Oh enggak termasuk di sini. Itu kan tergantung yang merogramnya, enggak? Tergantung yang memprogram. Iya kan? Berarti dia tidak menjawab sekehendak hati dia kan? Dia nggak punya hati ya. Iya. Tapi sebagian ada yang punya emosi buatan juga Ustaz gitu. Jadi emosi buatan. Jadi program yang membuat dia jadi berpikir secara tapi mesin intinya. Nah, apakah termasuk dari dia mencipta seperti ciptaan Allah yang seperti ini? Ya selama tidak menyelisihi ya, maksud tidak menyelisihi di sini dia ini menjawab dengan jawaban-jawaban yang itu menyelisihi syariat. Ya. Enggak ya, Allah alam kalau yang seperti ini enggak termasuk. Kalau yang disebutkan oleh para ulama maksudnya dari sisi penciptaan fisik. Ya, penciptaan fisik seperti bukan wajah, bukan mata, tapi kepala. Rasulullah mengatakan as-suratu ra'sun, gambar itu adalah kepala. Fa idza quti'ar ra's fala surah, apabila gambar dipotong tidak lagi dikatakan gambar, kata Rasulullah SAW. Nah, yaitu. Jadi maksudnya adalah makhluk bernyawa. Surah zawatil arwah. Syekh Mukbil sampai menulis kitab namanya yang dimaksud dengan larangan itu adalah gambar yang mempunyai ruh. Maksudnya kalau menandingi ciptaan Allah yang itu mempunyai ruh. Maksudnya kalau dia menggambar pohon, kalau dia menggambar batu, nggak ada masalah. Karena nggak ada ruh. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi ada istilahnya surah zawatil arwah. Gambar yang punya ruh. Maksudnya dia menandingi ciptaan Allah yang punya ruh. Seperti itu misalnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Silakan. Nah, lanjutan bagaimana bantahannya Ustaz dengan yang misalnya orang bilang bahwa ini dia bisa mencipta dengan bikin gambar yang sangat mirip gitu, realistis. Nah. Yang dulu sempat heboh juga bikin cloningan dari nol sampai jadi anak kambing loh gitu. Bagaimana bantahannya Ustaz? Bahwa mencipta? Enggak bisa mencipta. Yang namanya mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Coba jangan pakai domba sebelumnya. Dia bisa nggak cloning? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kemudian apa lagi tadi? Gambar enggak. Dia hanya enggak. Dia yang sumbernya bukan dari yang sudah ada gitu. Kalau cloning kan sumbernya sudah ada gitu. Iya. Dia dari DNA dikumpulin. Kalau lukisan atau terus pertanyaannya? Maksudnya bertanya mungkin dari sumber-sumbernya itu sudah ada gitu. Ya. Sudah menciptakan baru. Iya, mengubah satu benda menjadi benda lain aja atau memanfaatkan benda yang sudah ada kemudian dikembangkan aja kan, enggak, maksudnya yang maksud mencipta itu adalah asalnya tidak ada menjadi ada, itu maksudnya mencipta. Nah, kalau penggunaan diksi kreator kan pencipta iya. Tapi diartikan kayak sekarang kan udah seniman misalkan atau desainer gitu akhirnya ngebikin sesuatu, penggunaan kata pencipta karya gitu tuh boleh. Boleh. Allah sendiri menetapkan wa huwa ahsanul khaliqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pencipta. Allah pun tetapkan manusia itu bisa mencipta. Tetapi penciptaan manusia terbatas, maksudnya tidak membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mereka mengubah benda yang sudah ada menjadi benda lain seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu di surat Al-Mu'minun. Nah, silakan. Pertanyaannya dalam hal tauhid yang dibagi tiga itu seringkali kita mendengar dari bahas lain gitu menyerang Ahlussunnah itu dengan metode ini gitu. Pak Om bisa jawab dengan menurut kita yang berpikir sehat ini misalnya itu mudah dijelaskan ya tadi itu metode. Maksudnya kenapa itu masih masih laku aja gitu. Mereka
ada subhat apa Ustaz yang mereka tuh selalu nyerangnya di tiga? Enggak, mereka nggak mau dengar dulu. Mereka nggak mau dengar penjelasan. Mereka tauhid itu bagaimana? Mereka nggak mau dengar. Mereka kalau dengar mereka nggak akan menyelisihi. Jadi mereka itu sudah di pagar atau sudah dikungkung oleh ustadz mereka, jangan dengar dari Wahabi itu syubhat. Mereka sekarang kayak gini ya, makanya antum pernah dengar nggak ada udzur bil jahal? Udzur bil jahal pernah dengar ya, tapi hati-hati. Jadi maksudnya ada sebagian pakaian, teman-teman juga bahkan sebagian dulu sama dengan kita, tapi dia nggak melihat udzur bil jahal, dia tidak memberi udzur karena kebodohan. Ya, maksudnya orang-orang yang nyembah-nyembah kuburan berbisnis itu kufar, kata mereka, itu musyrik, itu mati di neraka tuh. Nah, itu kata mereka nih. Ini padahal ini teman-teman juga bahkan sebelumnya. Ya. Nah, ya kalau kita maksudnya asatidah sunnah, ya, mereka mengatakan mereka diberi uzur karena kebodohan mereka. Kenapa? Karena memang sekalipun udah ada di internet penjelasannya semua, mereka nggak mau dengar, mereka nggak boleh dengar oleh ustadz mereka itu. Kan kalau yang mau dengar, yang mau baca, mereka akan paham kan? Karena mereka nggak mau dengar, nggak mau lihat, dan bahkan dilarang oleh ustadz mereka, itulah yang membuat kita memberikan uzur kepada mereka. Mereka itu masih muslim, tidak musyrik, tidak kafir, sekalipun mereka tawaf di kuburan atau apa di kuburan, karena mereka jahil, karena mereka bodoh, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat fatwa-fatwa Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz tentang mereka kafir, musyrik, seperti itu. Kenapa? Itu di daerah mereka, di Arab Saudi, dari sejak TK, anak-anak SD-nya, bahkan orang awamnya sangat paham betul tentang at-tauhid, syiar tauhid. Ketika terjadi itu di Saudi misalnya, ada orang nyembah kuburan, bisa divonis dia tuh musyrik. Kenapa? Karena sudah tegak hujah, sudah jelas perkara tersebut di negeri tersebut. Berbeda dengan di negeri kita. Di negeri kita kaum muslimin yang namanya Islam itu kata mereka ya ziarah kubur. Gimana kita menghukumi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh beliau tidak memberikan udzur saja mengatakan saya tidak mengkafirkan mereka para penyembah kubur Ahmad Al-Badawi di Mesir, para penyembah kubur Syekh Abdul Qadir Jailani di Syam. Karena tidak adanya menyampaikan hujah ini kepada mereka. Jadi harus ada iqamatul hujah wa izalatul syubhah. Harus tegak hujah. Bu, yang kayak gini nggak boleh, ini bisa syirik. Sudah jelas saya mau udah tahu itu syirik, tapi nggak apa-apa. Saya mau tetap melakukannya. Nah, ini bisa jatuh pada kesyirikan seperti ini. Kalau sudah tegak hujah, syubhat dia udah hilang, nah bisa apa? Bisa terkena hukum syirik dan kufur tersebut. Tetapi ingat, yang memvonisnya hanya pengadilan agama. Tidak semua orang bisa seperti itu. Kenapa? Kalau semua orang, ustadz, ulama bisa memvonis orang musyrik kafir, yang meninggalkan sholat musyrik kafir, ya kacau semuanya. Ini kata Syekh Abdul Salam Asyuwai'id, ya. Jadi vonis kafir yang zahir seorang itu adalah muslim, itu kembali ke pengadilan agama. Nah, dan ini hati-hati ya, maksudnya ada sebagian kajiannya sama nih, Salatul Usul, semua yang dipakai. Bahkan teman-teman anak juga sebagian ya terkena syubhat ini. Enggak banyak mereka, cuman mereka gencar di media sosial, ya. Baik. Dan alhamdulillah banyak asatidzah kita juga yang membantah mereka, dan bagusnya nggak tahu bagus itu. Nggak tahu bagus. Semakin tahu kita kena syubhat nanti. Baik, barakallahu fikum. Nah, cukup ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.